Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Aulia Putri. Nama saya memiliki keunikan dan kelebihan bagi saya. Rizka yang berarti pemberian rezeki yang menjadi doa agar saya selalu berada dalam keberkahan. Aulia berarti pemimpin yang baik yang memotivasi saya untuk selalu memberi contoh positif. Putri yang berarti mengingatkan saya bahwa saya adalah harapan keluarga. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Agama Islam, jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Mata kuliah ilmu jiwa ini diampu oleh dosen kami tercinta, yaitu Ibu Dr. Musdalifah Nihaya, SPC MPD. Kesan saya dalam pembelajaran dari Ibu Musdalifah sangat menyenangkan, jelas dan mudah dipahami karena selalu disertai contoh nyata. Dan pesan saya yaitu semoga metode pengajaran yang penuh kesabaran dan kedekatan seperti ini terus dipertahankan karena sangat membantu kami dalam memahami perilaku manusia secara ilmiah dan islami. Pada UAS kali ini, saya adalah urutan absen ke-33 dan saya mendapatkan tema masyarakat dengan kasus pengaruh lingkungan masyarakat yang negatif pada perilaku belajar siswa SMA. Dalam tugas ini, saya menggunakan satu siswa sebagai subjek. Dalam video ini, siswa tersebut memakai seragam sekolah sesuai dengan ketentuan. Dalam kasus ini, saya menggunakan dua teori, yaitu teori behavior, yang kedua teori humanistik. Dalam kasus ini, seorang siswa SMA kelas 11 mulai mengalami penurunan minat belajar. Ia sering nongkrong hingga larut malam, terpengaruh oleh lingkungan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya, yang cenderung bebas dan kurang pengawasan. Banyak remaja di lingkungannya merokok, begadang, dan tidak memprioritaskan sekolah. Dan terjadi dampak yang pertama, nilai akademik menurun, yang kedua, konsentrasi hilang di kelas, yang ketiga, sering terlambat, yang keempat, kurang komunikasi dengan orang tua, dan yang kelima, mulai malas mengikuti kegiatan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir hari ini. Hari ini kamu panggil saya Ibu Rizka. Hari ini kita akan berbincang santai tentang dirimu. Kamu jangan merasa takut di sini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, siap Bu. Ibu dengar akhir-akhir ini kamu mulai sering terlambat ke sekolah ya, dan nilaimu juga mulai menurun. Boleh cerita apa yang sedang kamu alami saat ini? Iya Bu, saya kira-kira ini sering ikut teman nongkrong sampai malam-malam. Terus saya pulang jam 12. Sampai di sekolah itu saya terasa ngantuk Bu. Apa yang membuat kamu memilih untuk nongkrong sampai tengah malam bersama teman kamu dibanding tinggal di rumah untuk belajar? Soalnya saya lebih diterima Bu. Terus teman-teman saya juga baik. Saya juga merasa diperhatikan Bu. Jadi kalau Ibu pahami, kamu lebih memilih nongkrong karena kamu mendapatkan hadiah sosial. Entah itu kamu lebih diperhatikan atau merasa lebih diterima, begitu? Iya Bu. Dan karena kamu sering melakukannya, kamu sering mengulanginya. Jadi sampai-sampai kamu menjadikan itu kebiasaan. Iya Bu, betul sekali. Teori behavior menjelaskan bahwa perilaku siswa terbentuk karena yang pertama, stimulus, yaitu ajakan teman nongkrong. Yang kedua, reinforcement, yaitu pujian, rasa diterima. Yang ketiga, habit, yaitu dilakukan berulang hingga menjadi kebiasaan, sehingga perilaku belajarnya semakin menurun. Ibu mau bilang, kamu itu mempunyai potensi yang besar. Kamu pernah cerita ingin lanjut kuliah dan masuk jurusan teknik kan? Iya Bu, tapi itu semua sudah terlalu jauh. Tidak, kamu tetap bisa. Ibu ada di sini untuk membantu kamu kembali menemukan diri kamu, dan Ibu mengerti kamu pasti butuh tempat yang menerima kamu apa adanya, dan Ibu ada di sini dan tidak menghakimi. Terima kasih Bu, dengan cerita seperti ini saya sudah merasa lega. Teori humanistik. Yang pertama, siswa membutuhkan penerimaan, empati, dan dukungan. Yang kedua, ada ketidaksesuaian antara ideal self
ingin berprestasi, dan real self. Lingkungan membuatnya malas. Dan yang ketiga, siswa mencari validasi dari luar karena kurang mendapat kehangatan emosional di rumah. Kita buat kesepakatan kecil ya. Iya, Bu. Kesepakatan yang pertama, batas nongkrong hanya sampai jam 9 malam. Yang kedua, setiap selesai belajar 30 menit, kamu boleh mendapatkan reward kecil. Kamu bisa bermain HP setelah belajar. Yang ketiga, ibu bantu kamu membuat jadwal belajar yang tidak berat. Dan yang terakhir, setiap malam kamu melakukan muhasabah diri selama 3 menit seperti apa yang sudah kamu lakukan selama seharian ini. Ya? Baik, Bu. Saya mau mencoba. Oke. Ibu bangga sama kamu karena kamu mau berubah. Ingat, perubahan itu butuh proses dan ibu akan tetap temani kamu selama masa proses kamu. Terima kasih, Bu. Saya jadi merasa lebih semangat. Oke. Alhamdulillah, kita akan jadwalkan pertemuan berikutnya di minggu depan ya. Baik, Bu. Kalau begitu saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun hasil dari wawancara saya, yang pertama, siswa lebih memilih nongkrong karena merasa lebih diterima. Yang kedua, tidak ada reinforcement positif dari rumah ataupun sekolah. Yang ketiga, mulai terbentuk kebiasaan negatif karena kelompok sebaya. Yang keempat, kurang percaya diri dan merasa tidak dipahami di rumah. Manfaat mempelajari ilmu jiwa. Yang pertama, saya dapat memahami bagaimana perilaku terbentuk. Yang kedua, saya dapat melakukan konseling secara terstruktur dan empatik. Dan yang terakhir, saya mampu mengintegrasikan pendekatan psikologi dan Islam. Demikian video UAS Ilmu Jiwa yang telah saya sampaikan. Saya Rizka Aulia Putri mengucapkan terima kasih kepada ibu dosen dan teman-teman yang telah menyimak video ini. Semoga materi yang saya jelaskan dapat dipahami dan bermanfaat. Terima kasih. Bye-bye.